Si bocah duduk di kelas tapi melihat ekor jaguar di luar jendela. Ketika dia sedang berpikir, kenapa si jaguar di sini? Tapi gadis di samping berpikir bahwa si bocah kontak mata samanya. Setelah itu bel kebakaran bergema, murid-murid cepat berlari keluar. Sebenarnya si jaguar dipelihara dari kecil oleh San. Suatu malam ketika kedua ayah anaknya di jalan, sudah ketemu si jaguar kecil. Melihatnya sangat pilu, si bocah membawanya ke rumah dan menamainya Duma. Duma cepat terbiasa dengan kebun. Dia bermain di ladang rumput, tidur dalam sangkar si ayam betani. Duma semakin besar, dia bisa berlari sangat cepat. Suatu hari ayah San berkata, Duma tidak milik tempat ini. Mereka harus membawanya ke ladang rumput, tempat miliknya. Di sana dia bisa berlari, memangsa, menggigit. Mereka akan berangkat pada minggu depan. Waktu itu San sangat nostalgia Duma, tapi hari berikutnya ayahnya tiba-tiba mati. Karena tekanan kehidupan, Ibu San hanya bisa menyewakan kebun dan mencari pekerjaan, dan San dikirimi ke rumah nenek. San ke sekolah. Duma harus di rumah nenek. Di rumah sangat bosan jadi dia menyalakan TV. Tapi adegan di TV membuatnya takut. Membuat nenek di samping juga mengejutkan berlari. Setelah keluar rumah Duma langsung ke sekolah menemui San. Setelah keluar kelas San melihat polisi datang. Dia cepat mencari Duma. Ketika ke toilet, para mahasiswa bulinya ketika mereka mulai pukul. Sudah melihat Duma di pintu toilet, mereka mengejutkan berlari. Setelah itu San membawa Duma lari diri dengan pintu belakang ke ladang rumput di gunung kecil. Dia akhirnya menyadari bahwa Duma tidak milik tempat ini. Ketika ke rumah, dia mengunjungi kuburan ayahnya. Setelah itu meninggalkan ibu surat dan bersepeda motor ayah berangkat. Satu orang, satu motor dan satu jaguar berjalan di jalan pasir dan angin. Ketika mereka ke tanah salinitas, motornya habis bensin. San hanya bisa turun. Tak tahu sudah berlari berapa lama. Mereka ketemu mayat pesawat, dan jadi keduanya langsung tidur dalamnya. Pada dini ketika belum subur, sudah mendengar ada orang mencoba menyalakan motor. Menuju baru menemukan itulah si hitam bernama Rip. San membahas sama Rip jika memberinya minum air. Dia akan memberinya bersama memakai motor. Setelah minum air San langsung memperbarui motor. Berkat angin dan layar, motor pasti bisa berjalan. Dan jadi mereka keluar tanah salinitas. Rip juga menemui air, tapi hanya air saja tidak baik. Waktu itu Duma mengejar seekor burung unta. Ketika keduanya sampai, keduanya melihat si jaguar tidak menangkap burung unta. Tapi ada telurnya, jadi tidak kelaparan. Waktu itu Rip tiba-tiba mengeluarkan ide jahat. Dia membujuk San menjual Duma. Begitu akan mendapat banyak uang. Tapi San berkata temannya tidak bisa dijual. Rip tanya San ingin kemana sekarang. San mengeluarkan peta menunjuk Rip. Rip berkata tempat itu sangat bahaya. Dia akan menjadi mangsa singa. Tapi setelah sesaat tak bisa mengancam. Rip berniat lebih jahat. Dia berkata dia sangat memahami tempat ini. Jadi bisa mengantar San. Begitu si bocah bisa cepat datang. Baru berlari sedikit, San melihat kompas dan tahu salah arah. Tapi dia juga tidak berkata. Ketika mereka ke satu tempat bobrok, di sini Rip mengambil tombak. Dia berkata bahwa bisa membuat senjata jadi simpannya. Hari itu di jalan, mereka melewati tambang berlian terbengkalai. Rip menyuruh San menunggu di luar. Dia ingin masuk mencoba mencari. Inilah sempat lari diri terbaik bagi San. Tapi ketika dia belum berlari jauh, langsung mendengar suara dan debu banyak di pintu goa. Pasti dalamnya sudah runtuh. Dia cepat kembali mengamati. Setelah melihat tangan Rip, dia cepat menggali. Menunggu kepala Rip keluar. Dia tidak terus menggali, tapi menaruh sekop di samping. Setelah itu membawa tombak pergi. Setelah ke tepi sungai, dia membocor bajunya menjadi tali kain. Menggunakan cabang pohon dan tongkat membuat perahu sederhana. Setelah itu mereka duduk di layar dan mengalir dengan aliran air. Waktu itu Duma sangat memperhatikan mengamati kedua tepi. Tiba-tiba ke tempat air kuat. Perahunya tertabrak pada batu dan bocor. Waktu itu buaya juga memperhatikan mereka. Dan bersama ke tempatnya. San masih belum bisa keluar langsung ditabrak oleh gelombang lain. Waktu itu buaya juga dengan diam di sampingnya. Dia menggunakan tombak terus-menerus menusuk sembarangan. Baik tusuk maupun berenang ke tepi. Duma waktu itu juga usaha ke tepi. Untungnya keduanya ke tepi dengan aman. Setelah ke tepi kebahayaan selalu di samping mereka. Di ladang rumput ada singa, kerbau dan kuda Nil. Setiap binatang sangat bahaya. San dan Duma perlahan dalam rumput. Ketika keluar, kawanan kerbau sedang menuju ke mereka. San mengejutkan berputar balik berlari. Untungnya Duma sudah tepat waktu mengalihkan mereka. Tapi juga karena berlari sangat jauh. Jadi San dan Duma sudah saling tersesat. Duma tidak berhati masuk perangkap para pemburu ilegal. Dan jadi dikunci dalam kandang besi. Malam siap datang. Waktu itu singa dan anjing sudah mulai berburu. Ketika San mencari Duma sudah ketemu babi hutan. Dalam gelap dia berlari kocar-kacir. Dan tidak berhati dan pingsan. Ketika dia terbangun. Di sampingnya adalah Duma dan Rip. Ternyata Rip merasa malu jadi mengikutinya. Dan sudah menyelamatkan Duma dari perangkap, dan teman San dalam kandang babi hutan. Waktu itu San sudah memaafkan Rip. Dia tidak harus membiarkan Rip di sana. Rip juga memaafkan San. Dia tidak harus berniat buruk. Rip berkata alasannya di sana. Sebenarnya Rip milik suku di ladang rumput. Dia ingin keluar suku ke kota bekerja. Hasilnya di kota tidak sama dia berpikir.
dan sepenuhnya tidak ada pekerjaan cocoknya. Ketika kembali sudah terjebak di tanah salinitas itu, mereka sudah habis makanan dan minuman. Suatu hari mereka melihat seekor antelop. Duma cepat menerkam, hanya bisa menangkap si antelop sudah bisa mengatasi makanan malam. Tapi Duma tak ada pengalaman berburu, bahkan bulu antelop juga tidak bisa menangkap. Malam itu ke tepi sungai mereka ketemu beberapa orang sedang menari, dan ada banyak makanan enak. Hari berikutnya San dan Rip ke bawah rumah. Setelah mempersikap, San peluk perut ke tangga. Si bocah peluk perut ke depan semuanya. Setelah itu terbaring di tanah. Setelah melepaskan baju, depan dadanya adalah ekor ular besar. Orang-orang mengejutkan berlari. Waktu itu San menyuruh Rip cepat membawa tas mengisi makanan. Setelah mengambil cukup, mereka duduk di perahu berangkat. Naik perahu San mengeluarkan uang memberi Rip sebagai kata terima kasih. Rip berkata dia tidak bisa menerima. San berkata jika tidak menerima akan melemparnya ke sungai. Rip menerima uang dan memberi San berlian. Mereka terus berangkat, dan ketemu si antelop yang singa sedang makan. Duma langsung menggigit. Ketika San ingin mencegah dia langsung mengaum. Rip berkata inilah sifat buasnya. San tahu sampai waktu harus berpisah Duma. Dia harus terima hal ini. Pada malam mereka beristirahat dalam sebuah goa. Rip berkata dia pernah ke sini. Melihat gambar-gambar di tembok sudah tahu goa ini ada dari lama. Rip berkata tempat ini dekat sama rumahnya. Waktu itu dia akan ke rumah. Duma akan ke ladang rumput. Dan San juga bisa ke rumah sama ibunya. Pada pagi mereka terus berangkat. Rip berkata desanya di depan itu. Waktu itu Rip tiba-tiba berhenti. Setelah itu adalah serangan datang. Untuk menjaga San tidak digigit, Rip melepaskan jaketnya menutupi badannya. Dan setelah itu memeluknya. Dan dia digigit dengan gila oleh serangga. Setelah serangga melewat, Rip sudah digigit sampai benjolan. Dan juga tidak ada kekuatan untuk berangkat. Waktu itu seekor singa di jauh melihatnya. Rip berkata cepat menyalakan baru hindari serangan singa. Tapi waktu itu hujan. Rumput itu sudah basah jadi tidak bisa menyalakan. Rip langsung menggunakan jumlah uang San beri. Setelah menyalakan api, penyakit Rip semakin parah. Dia berbaring di tanah dan bernafas dengan susah. San hanya mencari bantuan sendiri. Dia cepat menuju ke api. Waktu itu singa di dekat sudah melihatnya dan cepat mengejar. Untungnya Duma tepat waktu muncul, mengalihkan si singa. San akhirnya sampai di desa. Tapi karena beda bahasa jadi dia baru menandai. Akhirnya untungnya orang ini paham. Ketika orang di desa mengobati Rip, Duma juga menemukan teman hidupnya dan sedang main. Ketika mereka membawa Rip ke desa dan menggunakan caranya mengobati Rip, hari berikutnya Rip terbangun lagi. Dia sudah kembali desa. Setelah itu dia memperkenalkan San istri dan anaknya. Melihat keluarga Rip bersama, San ke ladang rumput. Dia pergi maupun panggil Duma. Waktu itu dia sedang main sama teman hidupnya dan berhasil menangkap seekor antelop. San tahu Duma sudah ke rumahnya. Dia perlahan duduk dan melihat Duma. Dan ingatlah di kalimat ayahnya. Di sini dia baru bisa berlari, berburu dan menggigit. Duma sekali lagi ke samping San. Dia menyentuhnya sekali lagi untuk selamat tinggal. Setelah itu baik menangis maupun pergi. Akhirnya San mengemudi ke kebun. Ibunya sedang bekerja melihatnya. Keduanya cepat saling menuju dan saling memeluk. Film berakhir di sini. Kalian jangan lupa like dan follow page